Itu Bapak. Ya sebelum saya belum ikut itu kan ada yang nama pujian kuncinya swarga la ilaha illallah. Itu karena apa Pak? Saya merasakan ya kalau saya upama masih sekolah betul bisa menjadi cerdas, itu ya kita kan khawatir. Iya, orang tua sangat khawatir. 26 apa saya hanya zikir Pak, salah satunya kan itu tadi mudah mendapatkan solusi. Iya, apa ada permasalahan mudah mendapat solusi. Iya, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wa bi nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah hamma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka ma'lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia dan juga pemirsa yang masih setia di channel Tiken Benteng Suryalaya Kabupaten Nganjuk. Seperti biasa di ruang cerita ini saya akan ngobrol bareng bersama sosok yang di sini sebagai ketua sub. Nanti kita akan ngobrol bersama. Untuk itu marilah kita sama-sama kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih saya atas waktunya Bapak. Sebelum lanjut kita ngobrol, tolong diperkenalkan dulu Bapak. Oh ya, ya saya Prio Jatmiko, rumah saya Jatikalen, depan Polsek Jatikalen. Asli orang Jatikalen Pak jenengan? Asli saya Batian Rowo Bapak. Batian Rowo. Terus mohon maaf Pak Prio Jatmiko, untuk Bapak ini bekerja di Polri Bapak. Di Polri. Ya. Seorang Polri ya. Jadi dinas di Polsek Jatikalen Pak. Ya, dinasnya Polsek Jatikalen. Polres Nganjuk. Polres Nganjuk Jatikalen. Mohon maaf Pak Prio seorang anggota kepolisian. Dia sudah lama Pak ikut di Suryalaya ini? Ya, dari tahun 2018. Sampai sekarang berarti 2026 tahun. Sudah berapa? Kurang 8 tahun kurang lebih. 8 tahun. Sudah 8 tahun. 8 tahun. Nah, Pak Pri ini seorang ketua sub yang di sini. Iya. Ketua sub yang di. Mohon maaf Pak Prio. Ini seperti biasa teman-teman kita di ruang cerita ini saya mau bertanya Pak. Iya. Gimana ceritanya perjalanan dari seorang polisi ini kok bisa ikut tertarik bisa ngaji bareng Suryalaya ini, ceritanya gimana Pak? Oh ya, pada saat itu saya mengikut acara tahlil di rumah family ya, rumahnya tepatnya di Pisang, saudara Bulis ya. Itu saya terus mendengarkan aja kayak hati seakan-akan ya kayak tersentuh gimana ya? Ya. Berarti waktu itu Pak Prio ini menghadiri suatu acara tahlil ya. Tahlilnya itu pakai alat Suryalaya. Iya. Ya, Pak Bulis Pisang. Bulis Pisang. Ya. Akhirnya ya kayak gini enak. Biasanya ya hanya la
ilaha illallah, ya belum ngikut di sini. Ini maksudnya belum ada kok nadanya gini, dikirnya enak didengar, mengasihkan, asik, terus sampai seperti lupa di kita ya bisa lupa lupa segala-galanya ya, enak. Memang enak, betul enak. Padahal waktu itu cuma baru satu kali ya. Iya, baru mendengarkan itu terus langsung enak gitu. Sambil tersentuh sambil senyum-senyum ya. Iya. Terus waktu itu baru itu, setelah itu gimana proses selanjutnya? Kok bisa kenal, mengikuti apa bertanya-tanya, teman mencari informasi, teman saya terus ada dibuka sub di Polsek Jatikalen, Musola Jatikalen ini. Akhirnya itu masuk talkinnya saya itu ya 2018. Terus dikenalkan Suralaya dalam rangka apa Pak itu? Waktu itu kok bisa hadirnya Suralaya itu? Ya dibuka. Ya dibuka. Atau mungkin ada suatu pengawasan dulu atau apa dulu? Tidak, ya dibuka. Langsung dibuka. Ya memang pengajian dulu. Oh, pengajian. Ya di musola sini. Tim penceramahnya dulu siapa Pak? Pak Ustadz. Pengajian Pak Ustadz Muhaimin untuk ceramah di Polsek ini. Ya. Langsung setelah ceramah ada bimbingan zikir dan juga langsung dibuka asuh. Iya. Cepat sekali ya Pak ya. Iya. Terus waktu itu kok Bapak langsung bisa menerima. Nah, biasanya orang itu kan nunggu proses Pak. Proses kadang butuh 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Bahkan ada saya pernah bertanya itu kalau tidak salah ada orang Bojonegoro itu 1 tahun baru ikut. Itu Bapak. Ya sebelum saya belum ikut itu kan ada yang nama pujian kuncinya swarga la ilaha illallah. Itu akhirnya kok masnya ada pujian itu terus kita amalnya khususnya itu zikir ya, la ilaha illallah. Ya itu ini pas sesuai apa yang Bapak cari. Bapak cari. Pengetahuan saya itu. Setelah itu akhirnya ikut bimbingan zikir talkin zikir. Terus kelanjutannya gimana Pak setelah dibimbing zikir itu? Ya sangat, kalau saya merasakan itu memang apa yang dikatakan guru kita bahwa kita zikir akan bisa menenangkan hati. Bila ada suatu permasalahan cepat mendapatkan solusi. Itu apa yang saya amalkan. Ya memang kita harus betul-betul kita amalkan. Betul-betul kita amalkan. Dengan syarat itu, kalau kita betul mengamalkan apa yang itu dawe guru, alhamdulillah kita amalkan. Ya. Oke. Mohon maaf Pak Priyo. Pak Priyo ini seorang kepolisian ya, seorang polisi ya, bekerja di kepolisian. Apakah amaliyah ini tidak mengganggu? Apakah tidak mengganggu pekerjaan Bapak seorang polisi itu Pak? Kan Pak polisi kan super sibuk Pak ini. Tidak Pak, Bang, tidak sama sekali. Memangnya kita harus selalu ingat dimanapun dan kapanpun pada Allah itu. Ya, jadi kalau di mana-mana sudah saya amalkan itu, tidak saya rasa tidak mengganggu. Jadi tidak mengganggu aktivitas dari Pak Priyo ini seorang kepolisian? Tidak Pak, sangat membantu, sangat membantu. Justru malah karena apa Pak? Saya merasakan ya, kalau saya upama masih sekolah, betul bisa menjadi cerdas
Kita amalkan, cerdas betul. Oh, dana sekolah dulu ya, cerdas betul. Iya. Betul Pak, Iya. cerdas. Semua sudah ndak. Jadi iman kalau ndak ikut, Ndak ikut ini itu ya, iman. betul. Kadang kan gini tuh Pak, kadang saya kan juga pernah ngobrol sama seorang polisi itu, katanya pekerjaan polisi itu sangat sibuk sekali. Ternyata setelah saya ketemu jenengan, ketemu Pak Pri ini, ternyata malah tidak apa ya, tidak merepotkan, tidak menghalangi untuk mengamalkan amaliyah Suryalaya ini. Terus malah sangat membantu Pak. Membantu betul, sangat membantu. Jadi setiap ada permasalahan itu langsung ada jawabannya. Jawabannya. Ada. Ini langsung seperti dituntun sama guru. Jadi kalau kita masuk Suryalaya ini dididik cerdas ya Pak ya? Iya. Iya, kayak Iya, sekolah tadi ya. iya. Dididik supaya kita Kayak cerdas. cerdas. Bisa cerdas kok, bisa cerdas ya. Salah satu hasilnya itu Pak. Salah satu itu. Mungkin ada Pak, mungkin ada yang pernah Bapak alami mungkin di Ya, dalam setiap kita Ini- mengamalkan. ya pengalaman saya. Saya contoh, salah satu contoh. Dulu anak saya itu sakit TB. Anak pernah sakit Pak. Ya, Sakit TB ya. Itu sudah trombositnya 26, sangat rendah sekali. Itu ya kita kan khawatir. Iya, orang tua Orang tua khawatir, Pak. sangat khawatir 26. Apa? Saya hanya zikir Pak. Sehari untuk saya. Betul saya laksanakan. Sama kan. Semalaman. Iya, dari bubar Isya, sholat Isya itu sampai subuh. Saya pikir ada solusinya. Cuma gini aja, istri saya dapat telepon, dikasih jus ke atas gantung, daun ke atas gantung di jus. Iya. Itu hanya minumkan 1 sendok aja, langsung mau makan, terus Ada suatu langsung perubahan. makan, ya makannya Kayak enak, dapat terus obat gitu. langsung trombosit naik itu, alhamdulillah. Itu lalu salah satunya kan itu tadi, mudah mendapat solusi. Mudah mendapatkan solusi. Iya, ada permasalahan mudah mendapat solusi. Iya, oh iya. Memang iya, karena Pak Pria ini sudah merasakan sendiri, Iya. bahkan mengalami sendiri. Iya. Akhirnya putranya sembuh Pak ya. Terus sembuh, ya. Langsung Pak, minum itu langsung trombosit naik. Oh sudah langsung, alhamdulillah. Itu Itu peristiwa yang Bapak alami kepada anak waktu sakit. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain Pak. peristiwa lain. Yang menjadikan Bapak ini kok bisa kuat di Suryalaya dan yakin di Suryalaya ini. Nah, pengalaman juga ini. Monggo Pak. Saya itu hari pertama Pak, hari pertama masuk setelah ditalkin, satu hari itu ada saya sholat asyar di Masjid Gundang Wetan ini. Terus di depan saya itu loh, tahu-tahu ada yang ngimami, kok seperti amalan di Suryalaya ini. Oh, tuh. Betul. Terus Betul. saya tanya, saya penasaran. Saya tanyakan warga, Pak, sini yang ngikuti Suryalaya. Suryalaya siapa ya? Tidak ada. Enggak ada. Nah, tapi betul Bapak, kok dipimpin amal itu? Katon merinding ya. Iya, betul. Satu hari dipimpin. Loh, Waktu itu sholat apa? Sholat apa Pak waktu? asar. Sholat asar. Iya, saya di desa Gundang. Betul, saya langsung cari orangnya. Siapa? Waktu itu yang datang duluan Bapak atau yang Ya, imam? saya terus dia Oh, ngimami, terus mimpin setelah sholat langsung kan berzikir seperti Suryalaya. Iya, Suryalaya. Iya Pak, betul. Betul. Itu yang saya alami. Saya ini ya petunjuk mungkin lebih kuat juga.
supaya bisa istiqomah. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang istiqomah. Alhamdulillah. Pak Priyo, mohon maaf mungkin karena terbatasnya waktu kita ngobrol ya. Ya. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan oleh Pak Priyo ini. Ya, pesan saya ya saya dengan teman-teman Dan juga yang belum ikut pesan- talqin itu Pak. ya mungkin ada yang belum ikut talqin, keluarganya ya segera ikut, karena apa, kita tidak tahu kapan kita yang namanya jemput Jemput. Namanya umur Pak. panjang umurnya itu, karena apa ya, iman sekali. Kita cari kuncinya swarga Pak. Ya, kuncinya swarga itu Ya tadi ya Bapak ceritakan. memang kuncinya swarga persis. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu. Oke, matur suwun Pak Priyo, terima kasih atas obrolannya. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya awal mula dari Pak Priyo ini kenal Suralaya waktu itu menghadiri undangan dari Bulis dalam rangka kirim doa tahlil. Waktu itu yang jadi imam tahlil adalah teman-teman kita yang ada di Pondok Pesantren Suralaya. Akhirnya Pak Priyo merasa terketuk hatinya. Kok gini ya tahlilnya, sambil senyum-senyum, bahkan belum ditalkin aja sudah merasakan nikmatnya berzikir. Akhirnya punya saudara teman seprofesi untuk mengadakan suatu pengajian yang dilaksanakan di Polsek Jatikaleng ini. Akhirnya terwujudlah ikut tahlil ya, talqin zikir, bimbingan zikir, dan juga oleh beliaunya Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Abdul Muhaimin dibuka di sub Jatikaleng ini. Sekali lagi Pak, terima kasih atas obrolannya. Insya Allah di lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Kita sudahi dulu pertemuan kita di malam ini dan kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.